Aku Aleta. Jadi kali ini kita ngajak si teman-teman untuk berkunjung ke salah satu museum di Solo, Yaitu Museum Radya Pustaka. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin kami. Bye. Museum Radya Pustaka adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, dekat dengan Taman Sriwedari. Museum ini didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV pada 28 Oktober 1890. Museum Radya Pustaka adalah museum tertua yang ada di Indonesia. Radya Pustaka berasal dari kata radya yang berarti keraton atau negara dan pustaka berarti perpustakaan. Sehingga Radya Pustaka mempunyai arti sebagai perpustakaan keraton atau perpustakaan negara. Museum ini menyimpan banyak sekali berbagai benda peninggalan bersejarah yang berisi kekayaan budaya Jawa, di antaranya senjata tradisional keraton, macam-macam wayang, gamelan, buku sastra Jawa, keramik, arca, dan masih banyak lagi. Selamat siang, Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibunya berperan sebagai apa di sini? Kalau di sini saya sebagai pengelola manuskrip atau pustakawan juga bisa seperti itu. Dan saya di sini untuk mengelola dan juga melestarikan koleksi manuskrip yang ada di Museum Radya Pustaka. Kalau boleh tahu, manuskrip di sini bagaimana dan apa bedanya dengan pustaka yang ada di sana, Bu? Perbedaannya itu karena di sini manuskrip itu koleksi yang usianya sudah ratusan tahun. Yang paling tertua di sini itu ditulis tahun 1729. Sedangkan kalau di perpustakaan yang di belakang itu banyaknya buku-buku yang baru, tercetak baru atau dibuat baru gitu. Jadi bisa dipinjam untuk baca langsung di sana. Kalau manuskrip berbeda perlakuannya. Jadi harus ada izin khusus untuk bisa mengakses koleksi manuskrip. Kalau boleh tahu, isi dari manuskrip di sini itu apa saja, ya, Bu? Kalau isi dari manuskrip itu kebanyakan tentang sejarah dari kerajaan-kerajaan di Jawa, mulai dari kerajaan Mataram, kerajaan Kartasura, Demak, Sumbar, Pajang, dan juga kerajaan khususnya Keraton Surakarta. Selain itu ada juga tentang tarian, ada juga tentang obat-obatan, terus ada juga tentang wayang, dan masih banyak lagi yang masalah tentang hukum politik juga ada di sini. Isi dari museum itu sangat kaya sekali, seperti buku-buku yang sekarang ini ya, tapi dulu ditulis oleh para pujangga Kasunan Pustaka. Bolehkah kami melihat perpustakaan yang ada di sini? Silakan kita akan Maskot atau salah satu koleksi yang menjadi andalan Radya Pustaka adalah Rojomolo. Rojomolo ini adalah sebuah cantik berbentuk kepala raksasa berambut yang merupakan hiasan pada haluan atau depan perahu Rojomolo. Cantik tersebut dibuat oleh putra mahkota Pakubuwono keempat yang terbuat dari kayu jati yang berasal dari hutan Danuloyo. Kapal ini berfungsi sebagai kapal dinas Keraton Surakarta. Aku mau tanya, isi dari pustaka yang di sini itu apa ya?
Kalau pustaka yang ada di sini seperti yang tadi saya jelaskan kan ada buku-buku yang baru ya, buku-buku yang cetak sekarang terbit sekarang. Tapi ada juga buku yang terbit masih masa dulu abad 19 seperti buku yang di belakang ini ada buku dari Belanda. Nah ini dicetak ada yang tahun 1901 dan 1920. Selain itu juga ada koleksi-koleksi hasil terjemahan dari manuskrip. Jadi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dari alih aksarakan ke aksara Latin. Kalau di sana tadi kan bisa Jawa. Nah kalau yang di sini tuh sudah berupa tulisan Latin terus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu ada. Isinya sama sih, banyaknya masalah kebudayaan, sejarah, terus ada obat-obatan, ya kasih sari. Terus ada juga tentang wayang, batik, ada macam-macam. Terima kasih Bu Nia atas penjelasannya. Apa pesan dan harapan dari dunia untuk generasi muda kita dalam menjaga warisan budaya? Kalau pesan untuk generasi muda sekarang ini yang penting itu semangat dulu ya yang utama. Terus ada keinginan untuk belajar dan keinginan untuk mau datang ke museum itu sudah senang sekali ya. Itu selanjutnya mau untuk mempelajari untuk membaca koleksi-koleksi yang ada di sini. Kalaupun nggak bisa membaca manuskrip, ya hasil terjemahannya tadi dulu aja supaya bisa tahu manuskrip itu ternyata isinya kayak gini, atau menarik juga ya. Karena di situ juga ada banyak hal yang ilmu-ilmu yang mungkin kalian nggak tahu di zaman sekarang, tetapi di zaman dulu itu ilmu-ilmu itu sangat penting dan bahkan sampai sekarang pun masih sangat penting. Karena apa? Ternyata orang-orang yang ada di luar negeri itu banyak mengakses manuskrip kita, dibawa ke sana, ilmunya dikembangkan di sana. Nah kita bisa ketinggalan nih kalau kita cuma diem aja ya kan ya. Harapan saya buku-buku yang ada di sini tuh yang membaca adalah generasi muda bangsa Indonesia, bukan generasi bangsa asing kayak gitu ya. Itu semoga saja di kedepannya nanti banyak anak muda yang suka dan mencintai budaya kita, literasi kita, utamanya yang ada di radio besar. Tidak hanya di radio besar, kalau literasi tingkat manuskrip dan juga di Mangkunegaran dan bahkan Kasunanan. Saja sih harapan saya, semoga nanti di kedepannya Anda semuanya yang menjadi generasi untuk memajukan koleksi manuskrip kita. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya ini bagian dari koleksi manuskrip. Kalau di koleksi manuskrip itu namanya serat pawukan mawi gambar. Tapi ini sudah kita repro atau kita digital, terus kita cetak. Jadi ini 30 buku itu menimbulkan 30 karakter manusia yang ada di Jawa. Makanya tulisannya itu ada pawukan horoskop Jawa. Jadi ini bukan ramalan sih, tapi ini adalah ilmu pasti kayak tanggal lahir gitu, dan semua karakter manusia itu tercatat di pawukan ini. Itu salah satu kekayaan